Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Anjani dengan nomor induk mahasiswa 1249220116 dari kelas Ekonomi Syariah 2C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Kita akan bahas apa itu inflasi, apa penyebab dan bagaimana kondisi inflasi di Indonesia sekarang. Sekarang dengan uang Rp100.000 bisa dapat apa aja sih? Pernah merasa gak sih kalau harga barang dan jasa tiap waktu ke waktu selalu naik? Rp100.000 sekarang nilainya berbeda dengan Rp100.000 pada 5 tahun yang lalu. Kok bisa ya harganya naik serempak? Apa para penjual janjian buat menaikkan harga? Kenaikan harga ini disebabkan oleh yang namanya inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Akibat dari inflasi ini adalah daya beli uang menurun, sehingga dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit dibanding sebelumnya. Adapun data inflasi yang terjadi di Indonesia yang saya dapatkan datanya dari website Bank Indonesia. Kalau kita lihat data inflasi dari bulan Agustus tahun 2024 sampai tahun 2025 bulan Mei cukup menarik. Mulai dari Agustus tahun 2024, bulan ini mengalami inflasi yang berada di angka 2,12%. Angka ini adalah angka tertinggi dari periode lainnya. Artinya, pada bulan Agustus harga-harga barang dan jasa naik cukup tinggi. Kemungkinan besar karena permintaan masyarakat meningkat, misalnya karena kebutuhan sekolah atau ada faktor musiman lainnya. Lalu masuk ke September tahun 2024, inflasi turun jadi 1,84%. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga mulai melambat. Walaupun masih cukup tinggi, artinya harga tetap naik, tapi tidak separah bulan sebelumnya. Untuk Oktober tahun 2024, inflasi kembali turun ke angka 1,71%. Karena harga-harga mulai lebih terkendali, bisa jadi karena pasokan barang mencukupi atau karena aktivitas belanja masyarakat mulai normal. Di bulan November tahun 2024, inflasi turun lagi ke angka 1,55%. Penurunannya tidak terlalu besar, tapi ini menunjukkan bahwa harga-harga masih stabil dan tidak terlalu melonjak. Kemudian di Desember tahun 2024, inflasi naik sedikit menjadi 1,57%. Kenaikan ini bisa dimaklumi karena di akhir tahun biasanya masyarakat mulai banyak belanja untuk liburan, tahun baru, atau Natal. Jadi permintaan naik, harga pun ikut naik juga. Lanjut ke awal tahun, Januari tahun 2025, inflasi justru turun, jatuh ke angka 0,76%. Ini terjadi karena setelah belanja besar-besaran di bulan Desember sebelumnya, pada bulan Januari masyarakat mulai menghemat dan menahan untuk berbelanja. Untuk bulan Februari tahun 2025, di bulan ini terjadi deflasi sebesar minus 0,09%. Artinya harga barang dan jasa justru mengalami penurunan. Deflasi ini terjadi karena stok barang yang melimpah tapi pembelinya sedikit, atau karena ada penurunan daya beli masyarakat. Masuk pada bulan Maret 2025, inflasi naik ke angka 1,03%. Karena mulai ada persiapan untuk Ramadan, jadi permintaan masyarakat mulai naik kembali. Lalu di bulan April tahun 2025, inflasi naik cukup tinggi ke angka 1,95%, karena di bulan April kemungkinan besar memasuki bulan Ramadan, di mana permintaan bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya meningkat. Jadi harganya juga ikut naik atau meningkat juga. Terakhir di bulan Mei tahun 2025, inflasi berada di angka 1,60%. Masih cukup tinggi ya inflasinya.
Hal ini dikaitkan dengan suasana Lebaran di mana aktivitas belanja masih tinggi meskipun sudah mulai menurun dibanding Ramadan. Ada juga penerapan nyata inflasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti daya beli masyarakat menurun. Jika gaji kita tetap, tapi harga naik, maka daya beli kita turun. Artinya, kita harus mengurangi jumlah atau kualitas barang yang dibeli. Lalu, masyarakat jadi lebih hemat karena harga naik, orang jadi lebih memilih dalam berbelanja. Inflasi ini membuat kita harus lebih cermat mengatur pengeluaran. Dan yang terakhir, biaya hidup ikut meningkat. Semua kebutuhan hidup jadi lebih mahal. Jadi, inflasi adalah hal yang wajar dalam ekonomi, tetapi perlu dikendalikan agar tidak membebani masyarakat. Kita sebagai masyarakat juga perlu bijak dalam mengatur pengeluaran, apalagi di tengah harga yang terus-terusan berubah. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai inflasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.